Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel NetID. Jadi di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengaktifkan remote manajemen akses. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu cara mengaktifkannya, silakan disimak video ini sampai selesai. Oke, terima kasih yang sudah dukung channel NetID. Semoga teman-teman mendapatkan keberkahan. Keberkahan. Jadi apa itu remote manajemen akses? Jadi remote manajemen itu cara mengakses salah satu akses point secara jarak jauh. Contohnya misalkan teman-teman mempunyai klien atau pelanggan yang jaraknya 1 kilometeran atau lebih, maupun berapa itulah, terserah teman-teman. Jadi teman-teman gak usah datang ke lokasi tersebut, jadi bisa di remote secara jarak jauh dari rumah maupun dari kantor ataupun dari, yang penting satu interface sama jaringan teman-teman. Nah oke, sekarang kita cara menyetingnya. Yuk kita langsung sajalah tanpa basa-basi supaya durasi ini tidak terlalu panjang, jadi langsung saja. Bagi teman-teman yang masih bingung cara mengaktifkannya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Jadi port forwarding itu berfungsi untuk membuka akses terhadap perangkat pada jaringan lokal agar bisa diakses melalui internet. Nah, misalkan seperti teman-teman mempunyai pelanggan internet ataupun klien yang jaraknya katakan kiloan meter, jadi teman-teman nggak usah pergi ke tempat klien tersebut, cukup mengontrol atau mengakses akses poinnya dari rumah ataupun dari tempat lain. Nah, kira-kira seperti itu. Misalkan di sini saya akan mengakses salah satu klien. Kita masukkan IP-nya di sini. Ini adalah IP klien saya. Di sini saya menggunakan akses point outdoor dari Nano Station Loco M2. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini saya sudah ada di akses point outdoor client. Nah, jadi bagaimana supaya teman-teman bisa mengakses seperti ini? Nah, caranya yaitu dengan cara mengaktifkan port forwardingnya. Nah, untuk mengaktifkannya, teman-teman silakan tinggal masuk di bagian network, silakan. Lalu kita ke bagian blok manajemen akses. Silakan teman-teman pilih blok manajemen akses, lalu checklistnya dihilangkan seperti itu. Setelah itu silakan teman-teman cek lalu apply. Nah, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara mengaktifkan remote manajemen akses? Nah, remote manajemen akses itu berfungsi untuk mengontrol atau mengendalikan router yang ada di klien, khususnya router indoor. Nah, misalkan seperti ini, kita buka router dari kliennya. Misalkan si klien minta diganti password Wi-Fi-nya atau minta dicek siapa saja yang terhubung ke Wi-Fi klien tersebut. Nah, jadi nanti kita bisa mengontrolnya secara jarak jauh. Misalkan teman-teman tinggal copy aja langsung yang bagian ini, sebentar, tinggal copy. Lalu kita tempel di sini. Lalu kita tambahkan titik 2 sama port 8080. Nah, seperti ini. Lalu enter. Nah, sekarang langsung terarah atau otomatis ke router indoor yang ada di klien. Jadi di sini bisa mengontrolnya atau mengendalikannya siapa saja yang masuk ke perangkat Wi-Fi klien tersebut. Nah, di sini ada beberapa akses point yang masuk ke router indoor. Teman-teman bisa lihat di sini ada satu IP
IP atau satu MAC address yang masuk yang sudah terhubung. Untuk mencari IP-nya di sini untuk mencocokkannya. Nah, bagaimana bisa tahu IP ini terhubung ke access point router tersebut? Nah, misalkan di sini teman-teman tinggal masuk di bagian tinggal masuk di bagian main, lalu kita masuk di bagian ARP table. Nah, di sini cari IP LAN. Di sini ada IP LAN, teman-teman bisa lihat. Di sini ada IP LAN. Nah, IP LAN ini silakan dicocokkan dengan router yang ada di klien tersebut. Nah, kita masuk di bagian status, lalu kita cari IP-nya. Apakah sama? Nah, di sini ada IP-nya. Sebentar. Nah, ini adalah IP-nya. Teman-teman bisa lihat, IP ini sama dengan IP yang ada di access point outdoor. Nah, sekarang kita aktifkan. Di sini saya masih punya klien yang belum diaktifkan untuk forwardingnya. Sekarang kita masuk ke IP klien yang satu lagi. Selanjutnya kita masuk seperti biasa, dan ini port forwarding di access point outdoornya sudah saya aktifkan, jadi langsung saja tinggal login. Selanjutnya kita masuk di bagian network. Oke, ditunggu aja. Lalu kita pilih yang bagian port forward. Yang ini silakan diklik. Di sini langsung masukkan IP-nya berapa dan portnya berapa. Untuk mencari IP-nya, teman-teman tinggal kembali lagi ke bagian main. Lalu di bagian ARP table, lalu kita cari IP LAN. Ini adalah IP LAN-nya. Sebentar, ini IP LAN. Setelah itu kita copy IP LAN-nya, kita copy, kita masuk lagi ke bagian network. Selanjutnya kita kembali lagi ke bagian port forward. Silakan kita masukkan di sini IP-nya, kita tempel, lalu kita kasih kita kasih port 80, lalu kita kasih lagi yang ini udah dikosongkan saja. Ini bawaannya TCP, silakan udah nggak usah diubah lagi. Lalu kita kasih lagi portnya 80. Setelah itu kasih nama, misalkan ini access point TP-Link, misalkan sebentar, TP-Link. Selanjutnya klik add, silakan. Lalu ceng. Ditunggu aja. Lalu di sini ada apply, silakan di apply. Sekarang kita tunggu beberapa detik. Sekarang kita kembali ke Netis. Nah, sebelum teman-teman mengaktifkan remote management, jadi sebaiknya langkah pertama teman-teman ketika menyeting atau memasang internet di klien, pertama kali yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman masuk di bagian sistem tool di sini, lalu remote management, silakan diklik. Nah, ini sudah aktif remote manajemennya. Untuk bawaannya di sini asalnya ke disable. Nah, sekarang kita aktifkan, lalu kasih port 80. Setelah itu save.
Nah, selesai. Nah, untuk di sini sekarang kita tes apakah bisa diakses router yang ada di klien tersebut. Sekarang kita ke main dulu. Lalu kita cek di bagian sebentar. Nah, di sini ada port forward. Nah, silakan diklik apakah sudah terdaftar. Di sini sudah terdaftar, teman-teman bisa lihat. Lalu sekarang kita tes. Kita copy saja langsung yang bagian ini. Sebentar. Kita copy. Lalu kita tempel, lalu kita kasih port 8080. Kita kasih port 8080 titik 2 dulu, lalu 8080. Main ke si Roman nih. Kita tes. Nah, teman-teman bisa lihat di sini alatnya sudah bisa diakses. Kita masukkan passwordnya, password dari router dari klien tersebut. Di sini saya menggunakan router dari TP-Link. Nah, bagi teman-teman pengguna TP-Link, jika ingin mengaktifkan port forwardingnya, teman-teman tinggal masuk ke bagian security. Lalu di sini ada yang namanya remote management access. Nah, setelah itu silakan kalau di Netis nggak ada yang namanya remote management IP address. Teman-teman bisa lihat di sini nggak ada. Jadi teman-teman langsung saja tulis 255.255.255.255. Nah, seperti itu. Lalu setelah itu save. Nah, begitulah cara mengaktifkan remote management di access point TP-Link. Nah, saya rasa cukup seperti itu cara-caranya. Jika teman-teman kurang mengerti, silakan teman-teman bisa komen atau follow IG saya. Mungkin videonya sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya Ali Setiadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.